Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soli dan soliha, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tentunya anak-anak semua selalu dalam keadaan semangat ya. Ustazah selalu doakan anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak soli dan soliha, Ustazah tak bosan-bosan ingin selalu mengingatkan anak-anak agar selalu melaksanakan aktivitas mandiri, aktivitas ibadahnya, dan melaksanakan life skill-nya dengan baik. Anak-anak soli dan soliha, pagi ini Ustazah ingin menyampaikan keteladanan dari seorang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Selain keteladanan Rasulullah, banyak juga keteladanan dari para sahabat yang luar biasa. Bahkan karena sikap dan ketaatannya kepada Allah dan Rasul, banyak sekali para sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Berikut adalah kisah keteladanan dari Umar bin Khattab. Mari kita saksikan. Masuknya Umar bin Khattab Al-Adi Al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab di awal kenabiannya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan Abdul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Safa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Safa. Di tengah jalan dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Kepada Umar, Nu'aim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca Tuhan-Tuhan mereka. Aku akan membunuhnya." "Engkau telah menipu dirimu sendiri, wahai Umar, sebab saudara perempuanmu, Fatimah binti Khattab, dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi engkau harus mengurusi mereka terlebih dahulu." Mendengar jawaban Nu'aim, Umar pun balik badan dan tak jadi ke Bukit Safa. Umar menuju kediaman adik perempuannya, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah, saat itu ada juga Khabbab bin Al-Arud. Kisah sahabat Nabi kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Sa'id, dan Khabbab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Sa'id menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran.
Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencekram Said sambil berkata, Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad. Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah. Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Taha kepada Umar. Sungguh indah kata-kata ini. Sungguh mulia kata-kata ini, kata Umar setelah membacanya. Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah SAW dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berkumpul pada saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Itulah kisah sahabat Nabi, Umar bin Khattab, yang awalnya benci berbalik jadi pemeluk Islam. Masya Allah ya, luar biasa sekali Umar bin Khattab ini. Mudah-mudahan kita bisa selalu meniru sikap dan ketaatan Umar bin Khattab. Untuk lebih lengkapnya, nanti akan dijelaskan dalam pembelajaran SKL, siapakah Umar, bagaimana perilakunya, dan keteladanan apa saja yang dapat kita ambil dari Umar bin Khattab. Baik anak-anak solih dan solihah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak selalu diberikan kemudahan untuk melaksanakan segala aktivitasnya pada hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.